Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Dewa Priani beserta teman-teman saya yang lain, yaitu Priska Teresia BR Sembiring, Heti Jalumbantoru, Mateo Simansewa, Jepri Aprianto, Ahmad Nur Farizi, serta Rustandi Yanuar. Nah, kami di sini akan mempresentasikan keadaan iklim di China setelah pandemi. Ikutin terus ya. Kita mulai dari latar belakang ya. Cina, dilihat dari geografisnya, daratan Cina itu sebagian besar berhadapan dengan Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan. Negara Cina yang memiliki letak astronomisnya yang dilihat dari garis lintang dan bujur 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara dan 73 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur. Negara China bila dilihat dari bentang garis lintangnya dan bujurnya bisa dikategorikan di daerah subtropis sampai daerah lintang kuda, sehingga menyebabkan di daerah ini sering ditemui perubahan suhu yang ekstrim. Daratan Cina sebagian menghadap ke Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan, sedangkan bagian lainnya atau wilayah pedalamannya merupakan daratan pedalaman Asia yang sangat luas. Keadaan ini sangat berpengaruh pada keadaan iklim di Cina. Cina bagian selatan beriklim musim hujan, sedangkan Cina bagian barat beriklim darat. Pada musim penghujan, di Cina bagian selatan curah hujannya hampir mencapai 3000 mm per tahun, sedangkan di barat laut hanya mencapai 50 mm per tahun. Cina bagian timur, laut, dan plato Tibet hanya memiliki curah hujan sekitar 500 mm per tahun. Curah hujan sebesar itu menandakan bahwa daerah tersebut agak kering. Wilayah kering tersebut meliputi juga plato Mongolia Dalam, plato Los, dan plato Tibet. Suhu udara terpanas di China terjadi pada bulan Juli. Adapun suhu rata-rata hariannya yaitu 200 Celcius. Iklim mempengaruhi pula jenis tumbuhan yang ada. Misalnya hutan. Hutan di Cina dapat dibagi atas 6 jenis, yaitu hutan hujan tropis, hutan berdaun lebar yang tambah sepanjang tahun, hutan campuran, hutan gugur, hutan kayu keras campuran, dan hutan konifer atau hutan berdaun jarum. Nah, rumusan masalahnya. Jadi yang pertama, bagaimana sih pengaruh polusi akibat pandemi COVID di negara Cina ini? Yang kedua, apakah karena COVID-19 mempengaruhi kualitas udara di negara Cina? Yang ketiga, sebutkan dampak negatif dan dampak positif dari pandemi COVID-19 ini. Nah, tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dampak pandemik bagi salah satu negara terhadap iklim seperti yang kita ambil ini, yaitu negara China, dan juga agar mengetahui dampak baik dan buruknya dari pandemi ini terhadap iklim China yang ada. Perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca terhadap suhu bumi secara menyeluruh, dengan dampak yang besar dan terjadinya secara berkepanjangan, dan perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alam pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Cina bila dilihat dari bentangan garis lintang dan bujur bisa dikategorikan daerah subtropis sampai daerah lintang kuda, sehingga menyebabkan di daerah ini sering tertemui perubahan suhu yang ekstrim. Iklim astronomis beriklim sedang di bagian utara dan subtropis di bagian selatan. Negara Cina termasuk dalam iklim tropis dan subtropis, dan daerah lintang kuda atau bisa disebut dengan subtropis bagian atas. Sehingga di negara Cina dibagi menjadi 4 musim, yaitu musim salju, musim penghujan, musim panas, musim gugur. Pembagian iklim secara geografis
beriklim muson di sebelah tengah dan beriklim kontinental di bagian barat laut. Musim penghujan di Cina bagian selatan curah hujan hampir mencapai 3.000 mm per tahun. Sedangkan di bagian barat laut hanya mencapai 50 mm per tahun. Cina bagian timur laut dan plato Tebet hanya memiliki curah hujan sekitar 50 mm per tahun. Curah hujan sebesar itu menandakan bahwa daerah tersebut agak kering. Suhu udara terpanas di Cina terjadi pada bulan Juli. Dan akibat COVID-19, dalam hitungan bulan, dunia menjadi berubah. Ribuan orang meninggal dan ratusan ribu lainnya terkena virus corona baru. Sebelum virus yang sebelumnya tak diketahui keberadaannya sampai ia muncul di Wuhan pada Desember 2019. Dan bagi jutaan orang lainnya yang tak terinfeksi penyakit ini, kehidupan mereka turut berubah. Jalan di Wuhan, Cina, lengah setelah pemerintah setempat menjalankan karantina wilayah yang ketat alias lockdown. Semua orang diperintahkan untuk tinggal di rumah saja. Dan untuk mereka yang bisa melakukannya, kegiatan bekerja dan belajar dilakukan dari kediaman masing-masing. Ketika banyak industri tutup, jejaring transportasi dan perusahaan tutup. Ini adalah cerita singkat COVID-19 di Cina. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain, di antaranya di Indonesia itu sendiri. Sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih ada dalam pemeriksaan. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan. Dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Menurut Kementerian Ekologi dan Lingkungan, jumlah emisi karbon di Cina turun drastis. Tingkat emisi yang berkurang 25% di awal tahun 2020 ketika masyarakat diperintahkan untuk tinggal di rumah. Pabrik-pabrik pun tutup dan penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik terbesar di Cina merosot hingga 40%. Dengan proporsi tersebut mengakibatkan kualitas udara di Cina naik dengan nilai 11,4% dibandingkan waktu yang berbeda pada tahun 2019 di 337 kota di seluruh Cina. Dengan adanya kebijakan lockdown atau tetap berada di rumah, ada beberapa hal positif yang bisa kita ambil, yaitu 1. Dalam penggunaan waktu. Dengan tetap di rumah, kita bisa memiliki banyak waktu. Waktu yang kita miliki bisa bermanfaat atau terbuang sia-sia tergantung bagaimana kita menggunakannya. Waktu kita menjadi positif jika kita menggunakannya dengan hal-hal yang positif juga. Contohnya seperti saya sebagai mahasiswi sebelum pandemi, waktu yang saya habiskan lebih banyak belajar di kampus. Dan hal positif yang saya ambil dari adanya pandemi ini adalah menggunakan waktu dengan mengembangkan bakat atau melakukan hobi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 berdampak di hampir seluruh sektor yang ada. Nah, di sini saya ingin mencoba menjabarkan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19. Yang pertama, di sektor lingkungan. Berdasarkan data dari BPS,
produksi sampah rumah sakit di Indonesia meningkat hingga 6 kali lipat, di mana produksi sampah rumah sakit yang biasanya adalah 40 ton per hari di masa Covid kemarin meningkat hingga 6 kali lipat, yaitu 240 ton per hari. Nah, selanjutnya di sektor pendidikan. Nah, di sektor ini banyak sekali kendala di mana sistem belajar daring yang menyulitkan siswa untuk menerap pelajaran. Selain itu juga guru juga sangat kesulitan dalam menyampaikan materi. Selanjutnya di sektor pariwisata. Sektor pariwisata ditutup total sehingga mewajibkan pemilik sektor pariwisata itu harus mengurangi karyawan yang dipekerjakan. Nah, selain itu berdampak juga di sektor ekonomi. Menurut data dari BPS juga, tingkat kemiskinan di Indonesia selama COVID-19 meningkat hingga 20%, yang diakibatkan dari para pekerja yang di PHK massal. Nah, mungkin sekian beberapa penjabaran dampak negatif dari pandemi COVID. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita sampai ke bagian penutup, yaitu kesimpulan. Seperti kita ketahui bahwa COVID-19 adalah pandemi. Dia melebar dan meluas dengan cepat hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Dia juga berpotensi mematikan penduduk. Tapi juga ada dampak lain yang kita lihat dari wabah COVID-19 ini. Dampak ini bisa bersifat positif dan bersifat negatif. Kalau bersifat negatif lebih ke ekonomi dan sosialnya, kemudian untuk dampak positifnya terjadi pada iklimnya. Kita ketahui bahwa kondisi ekonomi dan sosial ketika pandemi sangat buruk, menurun drastis, sampai pemasukan setiap negara pun menurun. Dan juga untuk dampak positifnya di iklimnya jadi lebih bagus, polusi udara menyusut karena pabrik-pabrik juga produksinya menurun, terus kendaraan-kendaraan bermotor juga lebih sedikit digunakan. Dan jadi itu kesimpulan yang dapat kita ambil. Terima kasih.